Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh,
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau masih ada hari ini bagi kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah masuk di dalam hari yang ke-6, di dalam pelayanan, di dalam PIP Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai di hari-hari yang lalu, Tuhan juga siap dengan segala berkat Tuhan pada saat ini. Walaupun saat ini kami mendengar secara online, dimanapun kami berada Bapa di surga, Tuhan siap dengan segala berkat Tuhan bagi kami. Tuhan tahu kerinduan hati kami, Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan berbicara dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kuasai pikiran dan hati kami boleh menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita di dalam penghayatan iman Pentakosta. Menurut jadwal saudara, hari ini adalah hari yang ke-6 ya, di dalam penghayatan iman Pentakosta. Saudara, mari firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11 bunyinya sebagai berikut. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ya, oleh Yahya Pembaptis, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang-orang pada saat itu yang berpikir kalau Yahya Pembaptis adalah Mesias. Maka Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, kata Yohanes, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa ia itu saudara? Tuhan Yesus Kristus. Seperti tema kita di dalam PIP hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara sekalian, kita baru memperingati atau melaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei yang lalu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah dimuliakan.
Dan saudara, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga adalah Tuhan yang mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, namun Tuhan Yesus tidak mengutus kita kemudian membiarkan kita sendirian. Ya, Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa apa yang akan kita hadapi ketika kita melaksanakan utusan dari Tuhan. Bahkan Tuhan lebih mengerti apa yang akan dihadapi oleh kita, lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti anak domba diutus ke tengah serigala, saudara. Jangankan anak domba, domba yang besar saja kalau ada di tengah serigala dia akan habis. Jadi kalau dilihat dari firman ini, saudara, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini adalah satu misi yang tidak mungkin, yang mustahil, mission impossible, saudara. Tidak mungkin seekor anak domba bisa berada di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Dia akan melengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi, kata firman Tuhan. Melengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu? Yaitu membaptis saudara dan saya, membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus dan api, saudara. Namun bukan berarti kita dibaptis 2 kali. Dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian dibaptis dengan api. Api hanya menunjukkan, menggambarkan betapa kekuasaan dari baptisan Roh Kudus. Yang bisa membuat roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang bisa membakar segala sanga dosa, segala kenajisan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, dibaptis dengan api dan Roh Kudus. Apa maknanya dibaptis buat kita, saudara? Apa yang akan saudara dan saya alami setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus dan api? Apakah kita hanya mengalami gejala saja atau fenomena saja? Apakah kita hanya mengalami tanda sesaat dalam satu acara tertentu saja? Atau kita mengalami kuasa dari Tuhan? Yang penting juga, saudara, bagaimana tentang kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara? Apakah saudara yakin dengan iman atau saudara hanya merasa saja? Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, ya, kamu sudah punya Tuhan Yesus belum? Apakah Tuhan Yesus ada di dalam hati kamu? Jangan sampai saudara menjawab, rasa-rasanya sih sudah ada. Saudara, bukan perasaan, tetapi keyakinan, iman. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, saudara, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Selidikilah dirimu, kata firman Tuhan. Apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Saudara, ini mutlak, harus. Bagaimana, saudara? Apakah saudara yakin Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara? Atau hanya rasa-rasa saja? Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Apakah saudara pernah membuka pintu hati saudara dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara atau tidak? Kalau saudara pernah mengundang Tuhan Yesus, berarti saudara harus yakin dengan firman ini. Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana juga apakah saudara mencari karunia Roh Kudus? Atau mencari sumber segala karunia dan urapan? Saudara sekalian, secara sederhana, dibaptis berarti memberi diri dengan segala risiko. Dibaptis berarti dicelup
dicelupkan ke dalam. Saya melihat satu tayangan di TV, saudara ya. Bagaimana mobil, rangka mobil sebelum dicat itu dimasukkan ke dalam anti karat. Ya, itu tidak dicat satu-satu dengan kuas gitu, saudara, atau disemprot. Tetapi dia dicelupkan ke dalam bak yang di dalamnya ada anti karat. Dicelupkan masuk semuanya. Terendam semuanya, saudara. Dicelupkan ke dalam Roh Kudus berarti dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Komitmen penuh kepada Roh Kudus. Agar hidup saudara dan saya bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara sekalian, ketika saya ingin belajar berenang dulu, tetapi saya tidak berani masuk ke dalam air. Ya. Lalu saya pikir bagaimana caranya supaya saya bisa berani membuka mata di dalam air dan menahan nafas di dalam air. Lalu saya ambil inisiatif, saya ambil ember diisi dengan air, saya celupkan kepala saya ke dalam air, saya buka mata saya di dalam air, saya tahan nafas di dalam air. Tetapi saudara, apakah dengan cara itu saya bisa berenang? Tidak bisa. Saya harus mencelupkan diri saya harus berani masuk ke dalam air, barulah saya bisa berenang di dalam air. Jika saudara dan saya ingin hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita harus dicelupkan, kita harus dikuasai penuh, kita harus mempunyai komitmen penuh dengan Roh Kudus. Dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Wah, mungkin saudara ada yang mulai berpikir, kalau dikuasai penuh kita dengan Roh Kudus, lalu bagaimana dengan kita? Memang kita tidak boleh berbuat seenaknya, saudara. Karena Roh Kudus akan memimpin kita. Tetapi mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi jika seorang dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Seorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus, saudara, dia akan taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara dan saya bekerja di dunia ini, saudara, kalau bos kita bilang, kamu harus lembur, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, saudara akan turut atau tidak? Atau kalau perlu mungkin saudara diutus keluar kota untuk beberapa waktu, meninggalkan keluarga, saudara akan turut atau tidak? Kalau saudara memang bekerja pada bos itu, maka saudara harus menurut perintahnya, harus taat, saudara. Ini apalagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia yang memiliki nafas hidup kita. Apakah kita tidak akan taat kepada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel untuk menjadi pengikut Musa, dia harus berjalan di tengah gurun. Dia harus berani menghadapi binatang-binatang buas yang ada di gurun. Dia harus merasakan berani menghadapi bagaimana dinginnya malam, bagaimana panas teriknya di tengah-tengah gurun. Bangsa Israel harus menghadapi Laut Kolsom. Sementara di belakang tentara Firaun mengejar, di depan ada Laut Kolsom yang menghadang. Bangsa Israel sepertinya hanya melihat kematian. Tidak ada harapan. Tetapi saudara lihat, Tuhan sudah memberikan tiang awan dan tiang api. Melindungi bangsa Israel dari panas terik. Memberikan cahaya dan mengatasi kedinginan dengan tiang api. Bahkan Tuhan membelah Laut Kolsom atau Laut Merah. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering walaupun berada di tengah laut. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel, kata firman Tuhan, dibaptis di dalam awan dan juga di dalam laut. Baptisan ini menunjukkan keyakinan bangsa Israel, ketaatan bangsa Israel, penyerahan diri bangsa Israel kepada pimpinan Musa. Apalagi saudara dan saya sekarang bukan saja dipimpin seperti seorang Musa, tetapi lebih daripada Musa. Dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kita mengikuti Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, mungkin ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel menghadapi padang gurun. Mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam masa depan kita sepertinya mengkhawatirkan kita.
Seperti bangsa Israel menghadapi Laut Kolsom, sementara di belakang tentara Firaun mengejar. Tetapi saudara jangan lupa, kita punya Tuhan yang bisa mengadakan tiang awan dan tiang api. Kita punya Tuhan yang bisa membelah Laut Kolsom. Jadi saudara sekalian, kita mengikuti Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan, bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai juru selamat. Ya, Tuhan Yesus bukan guru selamat, saudara, tetapi Dia juru selamat. Tuhan Yesus bukan mengajar supaya bagaimana kita selamat. Tuhan Yesus bukan menunjukkan kepada apa dan siapa yang bisa membuat kita selamat, tetapi Dia menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan saja sebagai Tuhan, tetapi sebagai juru selamat. Karena Dia yang tidak mengenal dosa, kata firman Tuhan, dibuatnya menjadi dosa karena kita, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, seorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus akan taat mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga seorang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus, saudara, dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Mengenakan Kristus, dikuasai Kristus. Saudara, untuk bisa mengenakan Kristus, untuk bisa dikuasai Kristus, itu tidak cukup hanya Tuhan Yesus saja yang mati di salib. Saudara dan saya sendiri harus mensalibkan kehidupan lama kita bersama dengan Tuhan. Manusia lama kita harus disalibkan bersama dengan Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, saudara, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghabakan diri lagi kepada dosa. Tubuh atau manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, saudara, di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, kata Rasul Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekalian, dibaptis ke dalam tubuh Kristus, mengenakan Kristus, dikuasai oleh Kristus, itu bisa terjadi kalau kita mensalibkan hidup yang lama kita bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Namun bukan lagi kita yang hidup seperti kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Aku di dalam Bapa, kata Tuhan Yesus, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara sekalian, seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus sudah dipermuliakan, dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata firman Tuhan, bukan saja dia diampuni, tetapi memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, kita yang memiliki Roh Kudus tinggal menyerahkan diri untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memproses kita, membina kita, mempersiapkan kita, menyucikan kita, dan membentuk kita. Sebagai hasil persekutuan dengan Roh Kudus, saudara, maka akan keluar buah-buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu buah-buah roh akan muncul dalam kehidupan kita sebagai hasil persekutuan saudara dan saya dengan Roh Kudus. Mungkin tidak sekaligus keluar, saudara, ya. Tetapi ada buah yang keluar.
Sebagai bukti bahwa saudara dan saya bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, Roh Kudus itu akan tetap memproses kita sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Seorang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan diproses, dibina, dipersiapkan, dibentuk oleh Roh Kudus. Menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Orang yang dikuasai oleh penuh dengan Roh Kudus, dia akan mengandalkan, mempercayai Tuhan dalam setiap segi kehidupan dan juga di dalam pelayanan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena seorang yang mempunyai Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan mempunyai keyakinan akan kuasa yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Percaya dan yakin akan kuasa yang berlimpah-limpah, kuasa Allah yang berlimpah-limpah, yang telah membuat Rasul Paulus tahan banting. Dia bisa tahan menghadapi penderitaan, dia bisa tahan mengalami segala siksaan. Karena apa? Karena kuasa Allah. Karena Roh Kudus yang luar biasa ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat itu juga ada di dalam hati saudara dan saya. Ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Itu sebabnya seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengandalkan, mempercayai seluruh segi kehidupan dan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa artinya mengandalkan dan mempercayai Tuhan? Artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Menyerahkan rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, rencana kita, pelayanan kita terlebih. Bahkan setiap pergumulan dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita percayakan kepada Tuhan. Saudara, jika kita bisa melakukan itu, maka kita akan hidup tidak selalu diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Ya, kita akan berjalan dengan iman. Kita tahu Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat sebelum kita bernafas, kata firman Tuhan, Tuhan sudah punya rencana setiap kehidupan kita. Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Saudara, ada sebuah kapal penumpang yang diombang-ambingkan di tengah laut, diombang-ambingkan ombak. Semua penumpang menjadi panik. Mereka lari sana, lari sini, tidak menentu. Ada yang mencari sekoci, ada yang membuang barang-barang, ya. Tetapi di antara kepanikan itu ada seorang anak, saudara. Dia dengan tenang berlari ke sana ke sini sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Lalu seorang bapak bertanya kepada anak ini, "Hei nak, kok kamu tenang-tenang saja, nih kapal mau tenggelam?" Tapi si anak itu dengan tersenyum dia bilang apa? "Enggak mungkin tenggelam om," katanya. "Karena nakodanya bapak saya," kata anak itu. Saudara lihat begitu yakin anak ini, kalau nakodanya bapak saya, maka kapal ini tidak akan tenggelam. Kalau saudara yakin akan kekuasaan Tuhan yang luar biasa, sebenarnya kita dapat berjalan dengan tenang di dalam dunia ini. Hanya sayang kita kurang mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Kita kurang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan sebagai berikut. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Apakah saudara sudah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan? Apakah saudara takut menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Saudara sekalian, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tidak usah menjadi satu ketakutan. Kenapa? Karena nafas hidup saudara dan saya sendiri ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, berarti kita percaya Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang menuntun hidup kita ke padang gurun. Tuhan yang akan membelah laut Kolsom dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memberikan keberanian, kemampuan untuk bisa mengandalkan dan mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita maupun di dalam pelayanan. Saudara-saudara sekalian, seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia mempercayai pimpinan Tuhan sebagai bos misi yang telah memanggil kita, saudara, dan mau memakai kita sesuai dengan panggilan masing-masing. Bagaimana saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan adalah bos misi kita yang telah memanggil kita masing-masing, yang telah memakai kita menurut panggilan kita masing-masing?
Kalau saudara percaya itu, saudara, maka saudara akan setia atas panggilan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kesempatan kita melayani Tuhan. Apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, apakah sebagai majelis, sebagai pengurus barangkali dari komisi, apakah sebagai song leader, singer, apakah sebagai siaran online sekarang seperti sekarang ini, apakah sebagai penyambutan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, memanggil kita dan memakai kita, saudara, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, setia kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa bos misi yang memanggil kita, yang menempatkan kita, yang memakai kita, kita akan setia kepada Tuhan. Karena kita tahu semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia mulai hidup mempunyai Roh Kudus sebagai sumber berita, ucapan, dan karunia. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk mencari hamba Tuhan yang menurut kita dia punya kelebihan urapan, saudara. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, dia akan menolong kepada kita, dia akan memproses kita, dia akan mempersiapkan kita, dia mengajar kita, mengingatkan kita. Kita tinggal menyerahkan diri, dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memakai saudara dan saya untuk menjadi saluran karunia-Nya. Saudara, begitu banyak karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Ada karunia yang menasehati, ada karunia untuk berbicara, untuk mengajar, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat, bernubuat atau berkhotbah. Ada karunia untuk membedakan roh, berbahasa roh, mengartikan roh. Saudara, banyak karunia yang Roh Kudus siapkan buat setiap anak-anaknya. Dan semua itu diberikan oleh Roh yang satu. Dan diberikan kepada saudara sesuai dengan kehendaknya, kata firman Tuhan. Bukan kita yang minta mengacak pengen ini, pengen itu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan karunia roh kepada kita masing-masing, supaya saudara dan saya saling menopang, saling melengkapi. Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan kita mengerjakan keluar untuk kepentingan bersama. Kita boleh bermegah bukan karena karunia, tetapi karena kita memiliki sumber karunia Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan senantiasa dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah Roh Kudus sebagai api. Roh Kudus sebagai api Roh Kudus. Kita sepertinya seperti lilin, saudara ya. Kalau kita lilin nggak akan berfungsi, nggak akan berguna tanpa ada api. Hidup kita tidak akan ada artinya. Kita tidak akan bisa menang dalam kehidupan ini. Kita tidak akan bisa berhasil di dalam pelayanan kita tanpa Roh Kudus. Api Roh Kudus yang akan memanaskan kita, saudara. Dikobarkan, kita menyala untuk melayani Tuhan. Bahkan kita bisa sampai menghanguskan oleh karena api Roh Kudus. Api Roh Kudus adalah api pelayanan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, kata firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, ternyata kerajinan kita bisa kendor. Ya, mungkin lagi malas, lagi bosan, lagi ada masalah, kita menjadi kendor. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, dia menjadi api Roh Kudus yang membangkitkan kita semangat kembali untuk melayani Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, api Roh Kudus juga sebagai api peneguhan, kata firman Tuhan. Ketika bangsa Israel mendua hati, saudara, mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka juga menyembah Baal. Elia melihat ini satu hal yang tidak baik. Tidak bisa bangsa Israel mendua hati, harus tegas. Menyembah Allah hanya kepada Allah saja. Itu sebabnya Elia menghadapi 450 Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Ya, untuk membuktikan mana Allah, saudara. 450 Nabi Baal ini membuat korban bakaran. Membuat mesbah.
Juga Elia membuat mezbah korban bakaran, tetapi tidak boleh dinyalakan oleh api dari kita. Masing-masing harus berdoa dan Allah yang menjawab dengan api dari surga. Maka itulah Allah yang sebenarnya. Nabi Baal ini berdoa, tapi tidak ada api, saudara. Tapi ketika Elia berdoa, api Tuhan menyambar. Korban bakaran itu habis semuanya. Bangsa Israel bisa melihat. Ternyata Allah yang disembah, yang sebagai Tuhan itu adalah Allah bangsa Israel, bukan Baal. Saudara-saudara sekalian, juga tanda mujizat itu merupakan bukti, merupakan api peneguhan yang meneguhkan setiap firman yang kita sampaikan. Setiap berita yang kita sampaikan. Tuhan meneguhkan dengan mujizat-mujizat, menyatakan kuasanya untuk meneguhkan kita, untuk meneguhkan firman Tuhan sebagai api peneguhan, saudara. Saudara, juga yang terakhir, yang api Roh Kudus adalah api proses pemurnian. Firman Tuhan mengatakan, Engkau telah memurnikan kami dengan api, ya Tuhan, seperti orang memurnikan perak. Saudara, api Roh Kudus yang akan membakar segala kenajisan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita tidak mampu meninggalkan dosa kita. Tetapi Roh Kudus akan menolong kepada kita, memberi kemampuan membakar segala kebiasaan kita yang buruk, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan api Roh Kudus itu yang bisa memurnikan kita, sehingga hidup kita kembali boleh memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh kembali terpancar di dalam kehidupan kita. Api Roh Kudus juga sebagai api pencobaan, saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan dihadapi oleh kita. Tetapi tujuan Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, namun untuk memberikan kepada kita pemurnian iman. Ya, dimurnikan iman kita lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan di dalam api. Makin banyak, saudara, makin mampu kita menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan. Makin kuat iman kita kepada Tuhan. Makin banyak masalah yang kita hadapi. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan melarikan diri. Karena Tuhan memberikan itu semua dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. Kalau kita taat di dalam menghadapi segala penderitaan, saudara, setia sampai akhir, maka kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Dan kalau kita taat, kalau kita setia di dalam penderitaan dengan kekuatan Roh Kudus, maka pada saatnya kita juga akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, api Roh Kudus juga adalah api promosi. Apa itu api promosi, saudara? Ketika Elia, saudara, akan diangkat Tuhan, naik ke surga, Elia bertanya kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu, kata Elia. Lalu Elisa bilang, apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Waduh, pikir Elia, ini permintaan yang sulit. 2 bagian daripada roh Elia diminta oleh Elisa. Tapi Elia bilang, kalau kamu bisa melihat aku terangkat, katanya, di hadapanmu, maka itu akan terjadi. Tapi kalau tidak terjadi. Dan apa terjadinya bagaimana, saudara? Elisa bisa melihat Elia naik ke surga dengan kereta dan kuda berapi. Di dalam angin badai, kata firman Tuhan. Dan Elisa mendapat 2 bagian daripada roh Elia. Elisa menjadi pengganti Elia. Karena apa? Karena promosi daripada Elia. Saudara-saudara sekalian, kita perlu pertolongan Roh Kudus mutlak. Ya, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Apakah saudara siap untuk dibaptis dengan Roh Kudus dan api? Tanpa baptisan Roh Kudus, saudara, dan api, maka kita akan gagal dalam kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus Kristus akan membaptiskan saudara dengan Roh Kudus dan api. Biarlah saudara memberanikan diri dengan pertolongan Tuhan. Kita siap untuk dibaptis oleh Roh Kudus dan api, supaya kita boleh menikmati kemenangan,
kita juga boleh menikmati di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau ada firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan yang tahu bagaimana persekutuan kami dengan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan jika kami belum dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Berikan kami keberanian untuk menyerahkan diri sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Berikan kami keberanian kami untuk dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Supaya kami boleh menikmati kemenangan di dalam kehidupan kami Bapa. Supaya kami boleh menikmati kemenangan di dalam pelayanan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan tahu ketidakmampuan kami. Tuhan tahu segala kekurangan kami. Karena itu kami perlu dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga kalau masih ada firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu. Tuhan berkati, berikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk menggembalakan jemaat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati anak cucu menantu dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, terlebih di dalam pelayanan. Tuhan berkati semua saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus juga pelaksanaan perekaman Tuhan, siaran online, live streaming, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam setiap kegiatan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Jika ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar. Dan biar Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesetiaan, kemampuan untuk boleh mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala